Gresini jadi kunci. Mengapa Ducati pilih Marc Marquez, bukan Jorge Martin, inovasi dari tim satelit yang berbuah gelar? Dunia motok musim tahun 2025 tengah menyaksikan keberhasilan spektakuler Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati. Tapi di balik layar kesuksesan itu, tersimpan sebuah manuver jenius dari Gresini Racing. Tim satelit yang nyaris dianggap anak bawang. Yang justru menjadi katalis utama keputusan Ducati untuk menempatkan Marc sebagai rekan Francesco Bagnaia. Menurut laporan dari Bola Sport, Ducati sempat mempertimbangkan Jorge Martin sebagai kandidat utama untuk menemani Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Namun keputusan akhir justru jatuh ke Marc Marquez. Dan faktor berkat Gresini menjadi alasan kunci di baliknya. Mengapa Gresini begitu berperan besar dalam skenario ini? Karena Gresini bukan sekadar tim satelit biasa yang menerima apapun dari pabrik. Mereka berani mengambil risiko, berinovasi dalam pengaturan, dan menunjukkan bahwa Marc, meski mengendarai motor Ducati versi tahun sebelumnya, YP23, mampu bersaing dengan pembalap pabrikan. Keberhasilan ini menempatkannya sebagai pembalap paling layak promosi. Terobosan tak terduga dari Gresini. Manuver uni Gresini yang paling menonjol adalah skenario Tantan di lintasan. Yakni, bahwa Ducati ingin kedua kandidat, Marc dan Martin, saling bertarung secara adil di lintasan untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan status pabrikan. Tapi Marc menolak opsi itu karena merasa bahwa senjatanya, motor, tidak setara dengan apa yang diberikan kepada Martin. Apa yang dilakukan Gresini kemudian adalah memperlihatkan secara konsisten bahwa Marc bisa kompetitif meskipun dengan motor versi lama dengan hasil-hasil podium dan performa stabil. Keunggulan terbesar, Marc tidak hanya mengikuti perkembangan Ducati, tetapi mendorong batasannya sendiri. Itu menunjukkan keberanian dan visi dari Gresini sebagai tim satelit bahwa promosi harus didasarkan pada merit, bukan sekadar nama besar. Selain itu, Gresini juga jeli membangun narasi bahwa Marc punya potensi komersial dan daya tarik yang sangat besar, hal yang tidak bisa diabaikan oleh Ducati dari sisi brand dan pemasaran. Dengan dukungan data performa dan potensi market, Gresini berhasil meyakinkan pihak Ducati bahwa memilih Marc adalah investasi yang aman. Keputusan ini pun seperti menang dua arah. Ducati mendapatkan pembalap top yang terbukti bisa beradaptasi. Sementara Gresini mendapat reputasi sebagai tim inovatif yang memimpin jalan menuju perubahan dalam struktur tim balap besar. Imbas kebijakan Ducati ke reaksi Jorge Martin. Keputusan Ducati untuk memilih Marc dibanding Martin memiliki konsekuensi nyata. Martin, yang sebelumnya diproyeksikan sebagai pembalap pabrikan Ducati, akhirnya meninggalkan tim Ducati dan bergabung dengan Aprilia. Keputusan ini menyisakan gesekan emosional dan profesional. Martin merasa kurang dihargai, sementara Ducati dan Gresini mendapatkan dukungan penuh bahwa langkah itu adalah langkah yang tepat. Mengingat hasil-hasil yang terus dikumpulkan Marc, sementara itu, Gigi Dall'Igna, Direktur Ducati Corse, juga mengakui peran Gresini dalam memulai proses ini. Dalam publikasi media Italia, Dall'Igna menegaskan bahwa keputusan merekrut Marc sebagai pembalap pabrikan adalah hasil kolaborasi strategi antara tim pabrik dan tim satelit semacam Gresini. Hasil yang berbicara, validasi keputusan. Pada musim tahun 2025, keputusan ini terbukti bukan sekadar spekulasi. Marc berhasil mendominasi lintasan, meraih poin konsisten, dan akhirnya memenangi gelar dunia. Dominasi ini memperkuat bahwa pilihan Ducati, yang dipengaruhi oleh langkah awal Gresini, bukanlah keputusan emosional, melainkan keputusan yang dibenarkan melalui hasil nyata. Gresini sendiri mendapat kredit moral dan strategis, bahwa tim satelit dengan visi dan keberanian bisa menjadi sumber inovasi dan perombakan dalam hierarki tim balap dunia. Bahkan Ducati pun terlihat mengakui bahwa batu loncatan terbesar itu muncul dari sinergi dengan Gresini. Kesimpulan, di balik keputusan besar ada langkah kecil penuh perhitungan. Kisah memilih Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati bukan sekadar tentang nama besar atau reputasi legendaris, melainkan tentang hasil, visi, dan strategi yang lahir dari tim kecil seperti Gresini. Keberhasilan tim satelit ini memberi pelajaran penting bahwa dalam olahraga elit, peluang terbesar sering lahir dari ketajaman manajerial dan keberanian mengambil risiko. Kini, ketika Marc berdiri di puncak prestasi, kisah Gresini sebagai pembuka jalan itu tak bisa diabaikan.
Keputusan Ducati yang dianggap kontroversial justru menjadi keputusan paling bijaksana dengan bukti di lintasan. Dan Gresini telah membuktikan bahwa tim kecil pun bisa menjadi penentu besar di panggung dunia moto. Kalau kamu mau, saya bisa buat versi berita visual dengan tim lain keputusan Ducati, Gresini, dan dampaknya di klasemen, atau versi pendek untuk medsos. Mau saya buat itu juga. Sementara itu, hari penuh makna bagi Marc Marquez dan dunia MotoGP Indonesia. Di Istana Merdeka, pembalap Ducati ini diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan penuh kehangatan, diskusi strategis, dan sebuah ungkapan mengejutkan, balapan di RI lebih seru. Kunjungan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Marquez resmi dinobatkan sebagai juara dunia moto tahun 2025 di Jepang. Di tengah agenda persiapan dan kepulangannya ke Asia, ia menyempatkan diri berjumpa dengan kepala negara, berbincang soal olahraga, prestasi, dan harapan besar terhadap balapan di Indonesia, khususnya di Mandalika. Suasana istana momen tertutup. Saat tiba di Istana Merdeka, Marquez disambut hangat. Presiden Prabowo bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, turut hadir menyambut. Pertemuan digelar tertutup, tanpa kehadiran publik luas. Media hanya diperbolehkan meliput momen kedatangan dan beberapa sesi foto bersama. Pasca pertemuan, Marquez tampak semeringah. Ia menyapa media dan penggemar Indonesia dengan bahasa yang jelas menunjukkan rasa cintanya terhadap negara tuan rumah. Halo semuanya, saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia setelah menjadi juara dunia 3 hari lalu, ujarnya. Ini adalah sirkuit dan negara terbaik untuk menikmatinya. Jadi, mari kita lihat apakah bisa menikmati seri Mandalika. Ia menyebut bahwa gelaran motok di Indonesia memiliki atmosfer yang khas, lebih hidup dan penuh gairah dibanding beberapa sirkuit di Eropa. Dalam percakapan dengan Prabowo, ia mengaku bahwa kunjungannya ke Indonesia bukan sekadar seremoni, tetapi juga bentuk penghormatan kepada penggemar dan negara yang menyokongnya. Balapan di RI lebih seru daripada yang saya kira, katanya sambil tertawa ringan. Curhat seaspirasi balapan di tanah air. Ucapan Marquez ini memberi sorotan banyak pihak. Baginya, Mandalika bukan hanya sirkuit, ia adalah panggung emosional. Ia berharap kompetisi di Indonesia menghadirkan momen-momen spektakuler, adu kecepatan, sorak penggemar, dan tekanan yang tertanam dalam atmosfer tropis. Curhat singkatnya kepada Presiden Prabowo menyeratkan bahwa ia merindukan intensitas pada balapan di Asia Tenggara. Menghadapi sirkuit tropis, hujan lokal, pergeseran suhu lintasan, semua itu menurutnya menambah bumbu tak terduga yang sulit ditemukan di Eropa. Ketika balapan terasa lebih seru, tekanan teknis dan fisik akan lebih tajam, tetapi juga momen yang lebih menggetarkan. Dalam kesempatan itu, Marquez juga menyampaikan harapan agar kejuaraan dunia MotoGP makin dekat dengan Indonesia, bukan hanya dalam hosting seri, tapi juga dalam kehadiran infrastruktur, basis penggemar, dan dukungan negara. Simbolisme pesan diplomasi olahraga. Kunjungan Marquez ke istana bukan sekadar kunjungan atlet, tapi juga muatan diplomasi olahraga. Presidensi menyambutnya sebagai bentuk penghargaan terhadap peran Indonesia di panggung motok global. Dengan prestigi internasional yang dibawa Marquez sebagai juara dunia, penyambutan ini memperkuat image Indonesia sebagai negara penuh gairah otomotif. Presiden Prabowo pun tampak menikmati momen ini. Beberapa foto menunjukkan dialog hangat antara keduanya, senyum tulus, jabat tangan kuat, dan keakraban yang menembus batas bahasa. Saat sesi foto bersama, seluruh tim pendukung dan delegasi turut hadir, menandakan bahwa ini bukan hanya urusan seorang pembalap, melainkan hubungan antara nasionalitas, prestasi, dan aspirasi bangsa. Tantangan Mandalika tantangan Marquez, namun, ungkapan lebih seru DRI juga menyentil tantangan. Sirkuit Mandalika, dengan lintasannya yang khas, memiliki karakter teknis, tikungan cepat, permukaan jalan yang belum lama dibangun, drainase saat hujan, dan suhu tropis yang ekstrim. Semua itu menuntut adaptasi motor, strategi baik, dan kesiapan teknis tinggi. Bagi Marquez, yang datang dari kemenangan di Jepang dan segera menghadapi seri Mandalika, keseriusan persiapan sangat kritis. Ia harus memastikan bahwa motor Ducatinya mampu menghadapi transisi iklim, kausan, serta tekanan balap yang lebih liar. Ia tampaknya sadar bahwa keberhasilan di Indonesia
harus melebihi sekadar performa, harus menunjukkan mental juara di tengah gegap gempita supporter. Kalau kita sudah memenangkan gelar di Eropa atau Asia, merayakannya di Indonesia akan terasa berbeda, ujarnya. Tapi saya juga harus memastikan segala sesuatunya siap. Resonansi bagi Indonesia penggemar motop ucapan Marquez menyulut kebanggaan di kalangan pecinta motop Indonesia. Bagi mereka, kiranya bukan hanya sebagai penggemar, tapi bagian dari narasi kemenangan. Jika balapan di RA lebih seru, maka seri Mandalika tahun 2025 bisa jadi saksi dari balapan paling menarik musim ini. Publik lokal pun mulai berspekulasi, apakah Marquez akan melakukan perayaan khusus jika gelar dunia diumumkan di Mandalika? Apakah momen podium bisa dirancang dengan lebih spektakuler? Semua imajinasi penggemar kini terbuka lebar. Media Indonesia pun merespons dengan headline penuh gairah. Marc Marquez curhat ke Prabowo, balapan di RA lebih seru, sebuah frasa yang menggemar lebih dari sekadar berita olahraga. Ia menyampaikan bahwa Indonesia tak hanya jadi arena, tetapi bagian dari semangat olahraga global. Kesimpulan, lebih dari sekadar kunjungan Marc Marquez ke Istana Presiden Prabowo bukanlah sekadar ritual tangan kanan atau ucapan formalitas. Itu adalah momentum simbolik, kemenangan dunia dikontraskan dengan keakraban nasional. Curhat pembalap kelas dunia kepada kepala negara tentang gairah, tantangan, dan harapan, ungkapan, balapan di RA lebih seru, bukanlah kelain kosong. Itu menjadi tantangan bagi dirinya sendiri dan semua pihak. Bagaimana menjadikan Mandalika bukan hanya sirkuit yang disambangi, melainkan sirkuit yang dihidupkan oleh atmosfer dan ekspektasi. Bagaimana jadinya jika gelar dunia diumumkan di Indonesia? Apakah suasananya melampaui perayaan di Eropa? Kini, semua mata tertuju ke Mandalika. Marquez telah membuat janji emosional kepada penggemar dan negara, dan ia akan diuji untuk memenuhi janji itu dengan kecepatan, keberanian, dan sedikit bumbu dramatis, seperti yang ia bilang, lebih seru. Sementara itu, setelah perjuangan panjang penuh liku, Minggu malam di Motegi menjadi saksi perjalanan emosional seorang legenda balap, Marc Marquez. Dalam sorak gemuruh penonton dan kilatan kamera, meneteskan air mata di atas motornya. Sebuah adegan yang tak sekadar simbol kemenangan, melainkan penegasan tentang pengorbanan, keraguan, dan kebangkitan. Video viral, tangis di atas motor. CNN Indonesia merilis video yang menampilkan salah satu momen paling menyentuh dalam dunia motop tahun ini. Marquez duduk di atas motornya usai resmi dipastikan juara dunia. Wajahnya kaca, air mata mengalir. Momen itu bukan sekadar air mata kebahagiaan, melainkan pelepasan segala tekanan yang selama ini menabung dalam dirinya. Dalam video tersebut, ia tampak merunduk, seperti mencoba menahan getaran emosi sebelum akhirnya membiarkan perasaan menang menyeruak. Kamera memperlihatkan sorot mata yang berkaca, tangan yang menggenggam setang motor rak, dan udara di sekitarnya begitu hening, sebuah momen validasi atas perjalanan panjang yang telah ditempuh. Lika-liku sebuah kemenangan. Untuk mencapai titik ini, Marquez melewati masa-masa yang tak mudah. Cedera berkepanjangan, perubahan tim, adaptasi motor baru, hingga keraguan publik